Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 5, siswa-siswi MI Matlul Huda Cicalengka. Alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama akan kembali belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, masih terkait tentang materi pembahasan seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Di minggu lalu Bapak sudah memberikan materi yang harus kalian baca untuk meningkatkan literasi, ya. Di mana pada saat Sayyidina Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah, ya. Beberapa faktor yang menyebabkan beliau diangkat menjadi khalifah sudah Bapak jelaskan, ya, waktu itu. Yang pertama karena dari sekian banyak sahabat Nabi, beliaulah orang yang paling tua atau paling sepuh usianya, dan yang ditokohkan oleh sahabat pada saat itu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa beliau dipilih sebagai khalifah? Karena memiliki kedekatan khusus secara emosional dengan Rasulullah SAW. Itu terbukti ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah kemanapun Rasulullah SAW berdakwah, ya, yaitu diantaranya ke kota Taif, kemudian ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah. Bahkan pada saat Nabi Muhammad SAW diancam untuk dibunuh, Sayyidina Abu Bakar lah yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang sebelumnya itu istirahat dulu dan bersinggah di Gua Thur. Kemudian yang ketiga, kenapa beliau diangkat menjadi seorang khalifah? Karena memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, sehingga dalam menentukan sikap dan dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengedepankan kebijaksanaan yang sangat cerdas, dan selalu kembali kepada Rasulullah SAW dan kepada Al-Quran. Nah, cerita kenapa Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah itu sendiri, karena pada saat itu Rasulullah SAW sedang dimandikan oleh Sayyidina Ali dan para sahabat yang lainnya. Kemudian ada yang melapor kepada Sayyidina Umar bahwa di Bani Sakifah itu banyak sekali orang-orang antara orang kaum Muhajirin dan Ansor sedang memperselisihkan siapakah pengganti Nabi yang selanjutnya dalam hal kepemerintahan. Akhirnya Sayyidina Umar mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk ke kota atau ke Bani Sakifah, ya, untuk meninjau kondisi dan keadaan yang dilakukan oleh dua golongan Ansor dan Muhajirin yang saat itu sedang berselisih. Akhirnya dari sekian banyak, ya, para sahabat di situ, ada beberapa sahabat yang diajukan untuk dijadikan khalifah pengganti Nabi dalam hal kepemerintahan. Nah, dua di antaranya dari golongan Muhajirin dan Ansor, keduanya sama-sama ingin perwakilan di antara mereka lah yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam hal kepemimpinan. Karena mereka beranggapan kedua golongan mereka lah yang lebih pantas dan layak. Golongan Ansor mengatakan golongan Ansor lah yang sepatutnya atau layak menjadi pengganti Nabi Muhammad dalam kepemimpinan, karena tanpa orang-orang Ansor, kaum Muhajirin itu tidak mendapatkan perlindungan pada saat tertindas dan hijrah ke Madinah. Namun sebaliknya, orang-orang Muhajirin juga mengatakan bahwa orang-orang Muhajirin lah yang lebih pantas menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu sendiri berasal dari orang-orang Muhajirin, ya, atau dari golongan Muhajirin, dan Nabi Muhammad juga dilahirkan di Mekah.
Akhirnya karena kesepakatan itu tidak menemukan titik temu, maka di situ Sayyidina Umar berdiri dan Sayyidina Umar langsung mengatakan bahwa tidak ada yang lebih pantas menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad dalam hal roda kepemerintahan kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat itu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah dan resmi menggantikan kepemimpinan Nabi dalam hal bidang roda pemerintahan. Jadi perlu digarisbawahi Sayyidina Abu Bakar itu menggantikan Nabi Muhammad itu bukan untuk menggantikan kenabian ya, karena kenabian Nabi Muhammad tidak bisa digantikan dikarenakan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, dengan kata lain, Abu Bakar As-Siddiq menggantikan kepemimpinan Nabi dalam hal pemerintahan ya, atau bisa dikatakan pemimpin suatu negara atau lebih kita kenal dengan presiden atau perdana menteri dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi ini ya. Tetap semangat belajar, mudah-mudahan kalian tetap bisa fokus belajar meskipun dalam keadaan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.